1844 menggali kuburan sendiri, sangat kuat. Apakah itu hukum spasial? Petik 2. Ya dewa, Dewa Langit Cakrawala pertama benar-benar menendang Dewa Langit Cakrawala ketiga terbang dengan satu tendangan. Aku tidak menyangka Han Xiao benar-benar gagal dalam tugas yang sederhana. Saat Ye Yuan bergerak, itu membuat semua orang terengah-engah. Semua orang memendam mentalitas menonton pertunjukan, berpikir bahwa Ye Yuan akan menderita kerugian besar. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Han Xiao yang keluar berbaring sebagai gantinya. Advertisement. Tendangan ini tidak ringan. Han Xiao memuntahkan darah tanpa henti dan tidak sembuh untuk waktu yang lama. Anak nakal sialan, berani menyelinap menyerangku. 3 bulan kemudian, sayang sekali karena tendangan ini, saya ingin Anda membayarnya 2 kali lipat. Han Xiao mencengkeram dadanya dan berkata dengan suara dingin. Semua orang tahu bahwa Han Xiao benar-benar marah. Identitasnya tidak biasa, dia adalah keturunan keluarga Han di ibu kota kekaisaran. Keluarga Han adalah klan keluarga besar yang berada di peringkat 3 besar ibu kota kekaisaran, kekuatan mereka sangat tangguh. Beberapa hari kemudian, pria berbaju hitam muncul di depan Leng Hao. Tuan muda, saya sudah bertanya dengan jelas. Nama bocah itu disebut Ye Yuan, baru saja memasuki ibu kota kekaisaran. Adapun dari mana asalnya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Singkatnya, sebelum ini, anak laki-laki ini tidak dikenal. Petik 2. Leng Hao sedikit terkejut saat mendengarnya dan berkata, seharusnya tidak. Bakat luar biasa seperti itu, dia pasti berasal dari ibu kota kekaisaran atau bahkan ibu kota kekaisaran yang hebat, bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Bisakah kamu membuat kesalahan? Petik 2. Pria berbaju hitam berkata, bawahan ini sudah memeriksa semua jenius mengerikan yang memiliki hukum tata ruang di ibu kota kekaisaran yang besar, serta ibu kota kekaisaran di bawah komando Kaisar Surgawi Brookfeather. Tidak ada Ye Yuan nama ini. Berbicara secara logis, itu seharusnya tidak salah. Petik 2. Advertisement. Ibu kota kekaisaran yang besar dan ibu kota kekaisaran di bawah komando Kaisar Surgawi tidak sebanyak kota kekaisaran. Selama ada saluran informasi, penyaringan masih bisa dilakukan. Tapi mereka tidak menemukan Ye Yuan orang ini. Mendengar ini, Leng Hao juga menghela nafas lega dan berkata dengan acuh tak acuh, karena memang begitu, maka jangan simpan berandal ini lagi. Apa yang dia lakukan sekarang? Petik 2. Pria berbaju hitam itu menggenggam tangannya dan berkata, menjawab Tuan Muda, dia berada dalam pengasingan tertutup di dalam pagoda pengumpulan esensi. Mendengar bahwa dia membayar batu esensi surgawi senilai 3 bulan sekaligus. Selanjutnya, dia bahkan melukai Han Xiao keluarga Han. Petik 2. Leng Hao tercengang dan tertawa lepas saat dia berkata, Han Xiao. Orang yang mengecewakan itu adalah anak angkat dari keluarga Han, kan? Tapi seperti ini bagus juga. Dengan sifat anak itu, kurasa dia juga tidak akan melepaskan Ye Yuan. Tapi untuk berjaga-jaga, lebih baik kirim Iron Eagle untuk pergi dan menghabisinya. Petik 2. Ketika pria berbaju hitam mendengar itu, dia berkata dengan heran, Tuan Muda, bukankah ini membuat keributan besar karena masalah kecil? Iron Eagle adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat. Petik 2. Alam Dewa Surgawi, perbedaan setiap alam kecil sangat besar. Dewa Surgawi Cakrawala keempat adalah tingkat lain. Kekuatan ini sudah bisa menjadi inspektur patroli kota-kota kekaisaran di bawah. Orang harus tahu, inspektur patroli dari 10 bangsa Southridge hanyalah Dewa Surgawi Cakrawala keempat juga. Sekarang, ingin dia pergi dan berurusan dengan Dewa Langit Cakrawala pertama, itu menggunakan kayu halus untuk penggunaan kecil. Ini terlalu berlebihan. Leng Hao melambaikan tangannya dan berkata, singa menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap kelinci. Kekuatan bocah ini tidak lemah, jadi sebaiknya sedikit lebih aman. Kau melihatnya juga, Dewa Surgawi Cakrawala ketiga bukanlah tandingannya sama sekali. Petik 2. Advertisement. Tatapan pria berpakaian hitam berubah sedikit tajam dan dia berkata dengan anggukan, ya, bawahan ini akan segera mengaturnya. 3 bulan kemudian, di dalam ruang budidaya, Ye Yuan perlahan membuka kedua mata. Auranya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya.
Pusaran divine-nya menjadi jauh lebih kecil lagi dibandingkan ketika dia menjadi Dewa Langit Cakrawala pertama, tetapi jejak tanda surgawi menjadi sedikit lebih jelas. Cakrawala Surgawi kedua. Meskipun itu hanya tahap awal Second Firmament Divine Vestige, dalam hal ketebalan esensi surgawi, bahkan Dewa Surgawi Cakrawala kedua yang biasa mungkin tidak dapat menandingi Ye Yuan. Dan inilah tepatnya modal kuatnya untuk melompat ke alam dan menantang pertempuran. Gemuruh. Pintu ruang budidaya dibuka sekali lagi, Ye Yuan perlahan keluar. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas dan sudah tiba di depan wajah Ye Yuan. Penyergapan. Serangan ini ditangkap dengan sempurna. Jelas, itu sudah mengumpulkan momentum untuk waktu yang lama dan tidak memberi Ye Yuan sedikit waktu reaksi sama sekali. Namun, Ye Yuan memobilisasi hukum spasial bahkan lebih cepat dari pihak lain. Hanya untuk melihat pikirannya bergerak, cahaya pedang sudah ditarik ke dalam kehampaan oleh Ye Yuan. Setelah itu, kedua tangannya menjepit dan langsung menggenggam ujung pedang yang mengikuti setelahnya. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu api, cepat sampai ekstrim. Di mata semua orang, itu bahkan belum dimulai dan sudah berakhir. Itu kamu. Sungguh, surga memiliki jalan, tetapi Anda menolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang, tetapi Anda ingin menerobos masuk. Aku menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana bersyukur dan malah berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik 2. Nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin. Orang di depannya ini tidak lain adalah Han Xiao. Dia kembali dan memulihkan lukanya selama lebih dari sebulan sebelum pulih sepenuhnya. Tapi di dalam hatinya, semakin dia berpikir, semakin dia tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, beberapa hari ini, dia menjaga di luar ruang kultivasi, berencana untuk memberi Ye Yuan pukulan fatal. Dia merasa bahwa Ye Yuan bisa menginjak-injaknya dengan tendangan sepenuhnya karena kelalaiannya sendiri. Dengan kultivasi Dewa Langit Cakrawala ketiga, jika dia tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, hampir tidak mungkin bagi Ye Yuan, Dewa Langit Cakrawala pertama, untuk menangkalnya. Sayang sekali dia masih salah perhitungan. Han Xiao merasa serangan diam-diamnya sangat sempurna. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, dia masih gagal. Dia akhirnya tahu bahwa tendangan Ye Yuan bukanlah serangan diam-diam. Kekuatan pihak lain benar-benar kuat. Dia sangat ingin mencabut pedangnya. Jari Ye Yuan seperti penjepit, tidak bisa bergerak sama sekali. Berat? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya anggota keluarga Han. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Ketika Han Xiao melihat bahwa dia bukan pasangan, dia hanya bisa mengeluarkan keluarga Han. Ye Yuan berkata dengan dingin, keluarga Han. Orang-orang keluarga Han bisa begitu sombong dan bisa bertindak dengan mengabaikan kehidupan manusia seperti ini. Jika Anda ingin membunuh orang, Anda harus memiliki kesiapan untuk dibunuh. Petik 2. Tatapan Han Xiao berubah menjadi niat, langsung meninggalkan pedang panjang itu, langsung kabur. Ye Yuan tertawa dingin dan melemparkan pedang panjang di tangannya. Suara mendesing. Itu hanya untuk melihat kilatan cahaya dingin melewatinya. Hati Han Xiao langsung ditembus lubang. Sangat kuat. Dia menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua. Bisakah Dewa Langit Cakrawala kedua begitu kuat? Petik 2. Serangan diam-diam barusan, bahkan Dewa Surgawi Cakrawala keempat kemungkinan akan merasa sulit untuk menangkisnya saat dikejutkan juga kan. Orang ini benar-benar memblokirnya. Petik 2. Orang-orang di luar secara alami semua tahu bahwa Han Xiao berencana untuk menyelinap menyerang. Mereka mengira Ye Yuan pasti sudah mati dan memendam pikiran untuk menonton pertunjukan. Tapi siapa yang tahu bahwa yang mati bukanlah Ye Yuan, tapi Han Xiao. Namun, Ye Yuan sebenarnya sangat berani untuk membunuh orang-orang keluarga Han, orang ini sangat berani. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan berjalan keluar dari pagoda pengumpulan esens dan berjalan ke arah bar. Setelah beberapa belokan, Ye Yuan berjalan ke gang terpencil. Mengikuti semuanya, apakah harga diri Anda masih belum berencana untuk mengambil tindakan? Tiba-tiba, Ye Yuan berhenti dan berkata dengan dingin. Seorang pria berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari kehampaan, memegang pedang sambil berdiri. Mata pria berjubah abu-abu ini dingin,
Aura pembunuh di tubuhnya sangat kuat. Sekali lihat dan jelas bahwa dia bukan orang baik. Bocah, kamu sangat kuat, untuk benar-benar bisa menemukan jejakku. Iron Eagle berkata dengan dingin. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata, kamu datang untuk membunuhku, apa kamu tidak tahu bahwa aku tahu hukum tata ruang? Untuk apa Anda memamerkan sedikit keahlian Anda di depan saya? Jika saya tidak salah menebak, Anda dikirim ke sini oleh keluarga Leng, kan? Petik 2. Mata Iron Eagle berubah menjadi serius dan dia berkata, kamu sangat pintar. Sayang sekali kau akan segera menjadi orang mati. Petik 2. 1845 pedang melintasi kekosongan mengenai kata-kata semacam ini yang penuh dengan keyakinan, Ye Yuan selalu mengangkat hidungnya. Dia hanya berkata dengan dingin, aku seharusnya memperingatkan dia sebelumnya untuk tidak datang dan memprovokasi aku. Permusuhannya dan Leng Su, saya tidak tertarik sama sekali. Aku dan Leng Su hanyalah kenalan kebetulan, itu saja. Petik 2. Alis Iron Eagle berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan senyum dingin, kamu ingin membersihkan dirimu dengan satu kalimat. Kesempatan kenalan, Anda akan membunuh iblis kembar asap hitam, dan bahkan mengirim Tuan Muda Su kembali ke Manor. Apakah Anda tahu bahwa Anda merusak masalah penting Tuan Muda Hao? Petik 2. Ye Yuan melakukan hal-hal berdasarkan hatinya. Hanya saja hal ini sudah terjadi, orang lain secara alami tidak akan mempercayai penjelasannya. Membunuh iblis kembar asap hitam setara dengan menyatakan perang terhadap Leng Hao. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, mereka ingin membunuhku. Aku seharusnya tidak hanya menjulurkan kepalaku agar dia dipotong, kan? Petik 2. Iron Eagle berkata dengan suara serius, tidak perlu menjelaskan lagi. Tidak peduli apa yang Anda pikirkan, Anda harus mati hari ini. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tertawa. Advertisement. Apakah Dewa Langit Cakrawala keempat sangat mengesankan? Ingin membunuhku? Kamu bisa mencobanya, kata Ye Yuan dengan sangat tenang. Orang bodoh yang tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara alam Dewa Surgawi tahap awal dan alam Dewa Surgawi tahap menengah. Petik 2. Tatapan Iron Eagle menjadi gelap, kekuatan dunia Dewa Langit Cakrawala keempat menyembur keluar dengan hiruk-pikuk, menyelimuti seluruh gang di dalamnya. Meskipun intel itu salah, Ye Yuan sudah menerobos Dewa Langit Cakrawala kedua. Baginya, elang besi, itu sama. Hasilnya adalah kematian. Iron Eagle mengeluarkan palu petir, mirip dengan dewa yang turun ke bumi, langsung menggesekkannya ke Ye Yuan. Ye Yuan baru saja akan bergerak ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi niat, dan dia berhenti. Ketika Iron Eagle melihat situasinya, sedikit senyum kejam melintas di sudut mulutnya. Dia berpikir bahwa Ye Yuan melihat kekuatannya dan langsung menyerah melawan. Tapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, menghalangi di antara kedua orang itu. Gemuruh. Advertisement. Dengan suara keras, sosok Iron Eagle terbang mundur. Ye Tuan Muda Su. Wajah Iron Eagle berubah, tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Leng Su. Sedikit senyum dingin muncul di sudut mulut Leng Su dan dia berkata, kakakku yang baik benar-benar tidak sabar. Menjadi saudara, itu benar-benar membuat hati saya merinding. Petik 2. Ekspresi Iron Eagle sangat jelek. Jelas, percakapannya dengan Ye Yuan barusan, Leng Su mendengar semuanya. Ye Tuan Muda Su, kamu salah. Leng Su menjentikkan lengan bajunya dengan megah dan berkata sambil mendengus dingin, cukup. Pada titik ini, apakah Anda masih akan menjelaskan diri Anda sendiri? Mungkinkah di mata Anda, saya benar-benar bodoh? Kembali dan beritahu tuanmu, Ye Yuan adalah temanku. Jika dia berani menyentuh rambutnya, aku tidak akan pernah beristirahat sampai dia mati. Petik 2. Iron Eagle menghela nafas dan hendak berbalik dan pergi. Tapi saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, tidak perlu membawa kata-kata ini lagi, kamu bisa tinggal di belakang. Iron Eagle terkejut ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hanya orang sepertimu yang ingin membuatku tertinggal juga. Leng Su juga berkata, Ye Yuan, maafkan aku tidak memiliki kekuatan untuk membuatnya tetap tinggal. Tapi Anda yakin, masalah ini, saya pasti akan mengklaimnya kembali untuk Anda. Petik 1. Elang besi terkekeh dan berkata,
kata-kata Tuan Muda Su diucapkan terlalu sombong, kan? Karena mereka sudah kehilangan semua kesopanan, Iron Eagle juga tidak lagi khawatir. Bagaimanapun, Leng Su dan Leng Hao sudah seperti api dan air, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Advertisement. Hanya saja di masa lalu, semua orang berkompetisi dalam kegelapan. Tapi sekarang, itu menjadi pembunuhan. Ekspresi Leng Su tidak dapat membantu berubah ketika dia mendengar itu dan sebenarnya tidak mengatakan apapun untuk membantah. Jelas, situasi Leng Su di keluarga Leng tidak terlalu bagus. Ye Yuan, maaf, aku tidak berguna. Leng Su berkata dengan malu. Iron Eagle terkekeh dan berkata, "Nak, anggap dirimu beruntung hari ini. Tapi lain kali, Anda tidak akan seberuntung itu." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak perlu lain kali, aku akan memberimu kesempatan ini sekarang." Ye Yuan, Leng Su baru saja akan membujuknya lebih jauh, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata, "Saudara Leng, tunggu sebentar. Kita akan pergi dan minum 100 mangkuk lagi sebentar lagi." Petik 2. Iron Eagle tidak bisa menahan tawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, "Bodoh-bodoh, karena kau mengambil jalan untuk menghancurkan dirimu sendiri, maka aku akan mengirimmu pergi." Selesai berbicara, aura Iron Eagle dilepaskan lagi, kekuatan dunia hancur menuju Ye Yuan. Di tubuh Ye Yuan, garis-garis halus biru menyebar. Kekuatan aneh mengisolasi kekuatan dunia Iron Eagle. Murka guntur, palu Thunder God dari Iron Eagle terangkat tinggi. Di seluruh domain dunia, itu semua mengamuk, petir dan guntur, momentumnya sangat mengejutkan. Wilayah petir ini mirip dengan raungan ganas langit dan bumi, membuat wajah orang berubah. Ye Yuan berdiri di dalam tapi sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menatap Iron Eagle. Dia mengangkat Frost Counter Sword perlahan dan berkata dengan tenang, "Kekuatannya lumayan. Anda memang tidak mengecewakan saya. Saya baru-baru ini memahami gaya seni pedang. Senang sekali bisa menguji pedang padamu." Petik 2. Iron Eagle tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar itu dan berkata, "Anak muda yang sombong dan bodoh, menggunakan saya untuk menguji pedang adalah dengan mengorbankan nyawa Anda. Pergi ke neraka." Iron Eagle melambaikan palu petir, mendaratkannya ke arah kepala Ye Yuan. Untuk sesaat, petir di seluruh ruang berkumpul menuju Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, ekspresi Leng Su tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, "Hati-hati." Dia baru saja akan bergerak untuk membantu Ye Yuan, tapi mendengar suara Ye Yuan melayang, "Tenang, aku baik-baik saja." Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah juga. Pedang yang melintasi kekosongan. Leng Su melihat kabur di depan matanya, sosok Ye Yuan sudah lenyap. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Iron Eagle. Ekspresi Leng Su tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Ini, pergeseran spasial. Fusi hukum." Petik 2. Bagaimana bisa Leng Su tidak memahami bahwa pedang dari hukum spasial gabungan Ye Yuan dan hukum pedang Dao ini? Keributan itu tidak terlihat, tetapi kekuatannya sangat mengejutkan. Petir tak terbatas itu menghilang dengan sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Mata Iron Eagle penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian tubuhnya mulai ambruk. Akhirnya, itu berubah menjadi ketiadaan. Sebelum meninggal, dia sepertinya telah melihat ketakutan yang tak terbatas. Pedang Ye Yuan ini hampir memusnahkan kekosongan, menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Setelah 3 tahun pencerahan, Ye Yuan tidak hanya memahami hukum spasial cakrawala keempat, tetapi dia juga menggabungkan hukum lebih lanjut, menciptakan A Sword Crossing the Void. Seni pedang ini bisa dikatakan telah mengumpulkan pencapaian besar dari martial Dao Ye Yuan, melepaskan kekuatan hukum secara ekstrim. Kekuatannya tak terbayangkan. Saat gerakan ini dilepaskan, tidak hanya itu cepat sampai ekstrim, itu bahkan bisa langsung memotong kekosongan menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Leng Su melihat sosok itu di kejauhan, kaget sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dewa Langit Cakrawala keempat praktis merupakan gunung tinggi yang tidak dapat diatasi bagi Dewa Langit Cakrawala ketiga. Tapi Ye Yuan baru saja menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala kedua dan benar-benar bisa langsung membunuh Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan di telinga. Terutama pedang barusan, itu benar-benar membuat dia kehabisan nafas.
Meskipun kekuatan Leng Su lebih kuat daripada Iron Eagle, gerakan ini, dia menyentuh hatinya sendiri dan merasa bahwa dia tidak dapat menerimanya. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana. Menghadapi Leng Su, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Leng, ayo. Ayo minum." Leng Su ditarik kembali dan langsung tertawa keras dan berkata, "Haha, oke. Hari ini, aku pasti tidak akan kalah darimu." Petik 2. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, "Hanya sedikit toleransi alkoholmu, itu benar-benar tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku." Keduanya tertawa keras dan berjalan ke arah bar. 1846 memperjuangkan patriark muda, "Ayo, aku akan bersulang untukmu. Terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda." Leng Su mengangkat kepalanya ke atas dan ke bawah sekaligus. Sambil meletakkan mangkuk anggur, Leng Su berkata dengan emosi yang berubah-ubah, "Minum sampai aku pingsan hari itu. Jika bukan karena Anda, saya mungkin sudah serak. Beberapa bulan ini, saya masih berkutat tanpa tujuan, berpikir untuk mencari Anda untuk bersaing minum setiap hari. Tapi sayangnya, kamu tidak pernah datang lagi. Jika saya tidak kebetulan lewat hari ini, saya bahkan tidak akan tahu bahwa saya sebenarnya sudah pergi ke gerbang neraka dan kembali." Petik 2. Setelah Leng Su bangun hari itu, dia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi di gang itu. Tapi bersaing minum dengan Ye Yuan hari itu masih segar dalam ingatannya. Untuk waktu yang lama, ini masih pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang bisa menjatuhkannya. Oleh karena itu, dia terus memikirkannya dan akan menemukan Ye Yuan lagi untuk bersaing dalam minum. Hari ini, Leng Su kebetulan lewat, begitulah cara dia mendengar kata-kata Iron Eagle. Advertisement. Justru karena itulah Leng Su semakin tergerak di dalam hatinya. Menunjukkan kebaikan tanpa mengharapkan pembayaran, Ye Yuan teman ini, dia bertekad untuk membuatnya. Jika itu orang lain, menyelamatkan patriark muda keluarga Leng, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menjilatnya. Setidaknya, mereka juga harus mendapatkan keuntungan dari keluarga Leng, tetapi Ye Yuan tidak. Dari sini, orang bisa melihat karakter moral mulia Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Hari itu aku mengirimmu kembali ke Leng Manor, Leng Hao ingin menjatuhkanku tanpa pandang bulu. Saya tidak mau campur tangan dalam perselisihan Leng Manor Anda dan juga kebetulan mencapai titik terobosan. Jadi saya hanya memilih untuk memasuki pengasingan tertutup. Hanya saja aku tidak menyangka Leng Hao masih tidak mau melepaskanku." Petik 2. Leng Su tersenyum pahit dan berkata, "Leng Hao pasti mengira kamu adalah penolong yang aku undang. Itu sebabnya dia akan memberikan pukulan fatal padamu. Faktanya, hanya aku yang melibatkanmu." Petik 2. Ye Yuan mengangkat gelasnya dan menenggak mangkuk, berkata sambil tersenyum, "Aku tidak suka masalah, tapi aku juga tidak takut pada masalah. Namun, apa yang terjadi dengan keluarga Leng Anda?" Petik 2. Leng Su segera menenggak mangkuk sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata sambil menghela nafas, "Sik, saudara-saudara bertengkar di antara kita sendiri, itu sudah menyebabkan skandal besar di seluruh kota. Benar-benar memalukan. Sebenarnya, saya sama sekali tidak cenderung pada posisi patriark muda. Tapi tidak berhasil, kakakku ini sangat gigih." Petik 2. Ternyata hari itu Leng Su berlomba-lomba minum dengan Ye Yuan, ia bertengkar hebat dengan Leng Hao dan sedang dalam mood yang buruk. Itu sebabnya dia datang ke bar untuk mabuk. Leng Su dan Leng Hao, dua bersaudara itu sangat dekat sejak muda. Sejak muda, Leng Hao juga merawat Leng Su secara ekstra. Advertisement. Bakat kedua orang ini sangat kuat, keduanya adalah pemimpin generasi muda keluarga Leng. Kecuali, ada satu hal, Leng Hao adalah anak angkat. Statusnya di keluarga Leng jauh dari Leng Su. Leng Su adalah putra dari kepala keluarga, terlebih lagi, bakatnya luar biasa. Statusnya di keluarga Leng sangat tinggi. Saudara yang bersikap baik dan mencintai satu sama lain awalnya adalah sesuatu yang membuat iri semua orang. Namun sayangnya, beberapa tahun lalu, kepala keluarga Leng, Leng Hongtian, tiba-tiba terbunuh. Para tetua memilih adik laki-laki Leng Hongtian, Leng Hongxiu, sebagai kepala keluarga. Leng Hongxiu tidak memiliki anak laki-laki, hanya seorang putri. Dengan cara ini, identitas Leng Su menjadi canggung. Disposisi Leng Su acuh tak acuh,
karakternya tidak terkendali dan tanpa beban. Dia sama sekali tidak peduli dengan identitas patriark muda. Tapi Leng Hao orang ini berangsur-angsur berubah. Leng Hao menjadi sangat penuh perhitungan, mengikat para tetua dalam klan keluarga, meminggirkan Leng Su. Tapi di permukaan, kedua orang itu tidak kehilangan kesopanan dan masih sepasang saudara dekat. Kecuali, meskipun karakter Leng Su itu bebas dan mudah, dia tidak bodoh. 3 bulan lalu, Leng Hao menemukan alasan dan mengasingkan paman yang sangat dekat dari Leng Su dari keluarga utama. Advertisement. Leng Su akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia bertengkar hebat dengan Leng Hao. Dia juga tidak menyangka bahwa Leng Hao benar-benar akan mengirim orang untuk membunuhnya. Meskipun kekuatan iblis kembar asap hitam tidak kuat, mereka sangat jelas tentang cara Jiang Hu. Pada hari itu, melihat Ye Yuan dan Leng Su bersaing dalam minum, mereka tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba. Kecuali, mereka tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat kuat. Sik, sebenarnya, aku benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda ini. Saya memberitahu Leng Hao sebelumnya, saya lebih suka tidak menjadi patriark muda ini kemudian bersedia saudara laki-laki melawan satu sama lain, tetapi dia sama sekali tidak percaya. Dia sama sekali tidak percaya. Hahaha. Leng Su mengangkat kepalanya dan meminum semangkuk besar anggur, air mata kristal sudah menggenang di matanya. Ye Yuan juga menghela nafas tanpa henti setelah dia mendengarnya. Begitu seseorang direduksi menjadi budak otoritas, seluruh pribadi mereka akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dia bisa merasakan bahwa Leng Su benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda. Tapi Leng Hao sama sekali tidak percaya. Dia merasa bahwa Leng Su sengaja membuatnya menurunkan kewaspadaannya. Ye Yuan mengangkat gelasnya dan berkata, "Selamat hari ini, besok pingsan. Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan ini. Ayo, bersulang." Petik 2. Leng Su tertawa keras dan berkata, "Haha, Cir. Hari ini, aku tidak akan kalah denganmu dengan mudah." Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, "Bersaing dalam minum denganku, kamu belum cukup memenuhi syarat." Sambil berbicara dan tertawa, keduanya meminum 100 gelas lagi. Akhirnya, Leng Su kewalahan oleh alkohol dan pingsan sekali lagi. Keluarga Leng, pria berpakaian hitam itu datang ke halaman Leng Hao dengan tergesa-gesa. "Tuan muda, semuanya buruk. Iron Eagle, dia, mati." Petik 2. Wajah Leng Hao tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Pria berpakaian hitam itu masih shock sampai sekarang saat dia berkata dengan suara serius, "Itu benar sekali." Setelah Ye Yuan keluar dari pengasingan, dia langsung membunuh Han Xiao di pagoda pengumpulan esensi. Kemudian dia akan pergi ke Guiling Tavern ketika seseorang melihat Ye Yuan membunuh Iron Eagle dengan satu gerakan pedang. Selain itu, Leng Su juga ada di sekitar. Petik 2. Satu gerakan pedang. Membunuh Iron Eagle, dia hanya menggunakan satu gerakan pedang. Leng Hao berkata dengan ekspresi tidak percaya. Dewa Langit Cakrawala pertama membunuh Dewa Langit Cakrawala keempat dengan satu gerakan pedang, bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit dan berkata, Ye Yuan sudah menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua. Awalnya, bawahan ini juga tidak mempercayainya, tapi, inilah faktanya. Selanjutnya, wajah Leng Hao menjadi gelap dan dia berkata, "Katakan apa yang kamu katakan, bertele-tele untuk apa?" Ekspresi pria berpakaian hitam berubah muram saat dia berkata, "Leng Su dan Ye Yuan minum terlalu banyak di Guiling Tavern lagi. Sekarang, Ye Yuan mengirim Leng Su kembali." Petik 2. Ekspresi Leng Hao sangat jelek, tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan menjadi hasil ini. Pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat sudah menjadi batas yang bisa dia mobilisasi. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi Cakrawala kelima memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga, mereka bukanlah yang dapat dia mobilisasi saat ini. Tentu saja, jika dia bisa menjadi patriark muda, itu masalah lain. Leng Hao mondar-mandir, sepertinya mencerna berita ini. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti dan dia berkata, "Baru saja, kamu mengatakan bahwa dia membunuh Han Xiao." Pria berpakaian hitam itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ketika Ye Yuan baru saja keluar,
serangan diam-diam Han Xiao gagal, dan dia dibunuh oleh Ye Yuan dengan satu gerakan pedang. Satu gerakan pedang. Satu gerakan pedang lagi. Ekspresi Leng Hao tidak terlalu bagus, Ye Yuan ini terlalu merepotkan. Leng Hao berkata dengan suara serius, tidak perlu peduli tentang Ye Yuan ini lagi. Han Dongjun, orang tua itu sangat menghargai putranya ini. Dia pasti tidak akan mau membatalkan masalah ini. Sebaliknya, itu Leng Su. Sepertinya rencana kita harus dimulai. Posisi Patriark Muda tidak bisa ditunda lagi. Apakah ada berita dari Qianling Manor di sisi itu? Petik 2. Pria berpakaian hitam itu berkata, Nona tertua sudah meninggalkan pengasingan. Dikatakan bahwa dia sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala kelima tahap menengah. Petik 2. Leng Hao menghela nafas dengan kekaguman sambil berkata, Qi Uling benar-benar seorang jenius. Bakatnya benar-benar membuat orang tersipu malu. Sayang sekali dia perempuan. Baiklah, masalah ini, Anda tidak perlu peduli lagi. Saya akan pergi dan mencari kepala keluarga segera. Perjuangan untuk Patriark Muda seharusnya juga sudah membuahkan hasil. Petik 2. 1847 pertempuran ini, Anda harus pergi, ayah angkat. Pakaian bulu burung bangau yang mempesona ini dibeli oleh Hao Er dari tangan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati dengan harga yang mahal. Harta mistik Dewa Surgawi pada adik muda Qi Uling ini akan menjadi yang paling indah. Petik 2. Di halaman Leng Hongxiu, Leng Hao terlihat penuh hormat, terlihat menjilat, dan sedikit berhati-hati. Seseorang harus mengatakan, Leng Hao ini adalah orang yang galak dan ambisius juga. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum Leng Hongxiu menjadi kepala keluarga, Leng Hao sudah mengakui pihak lain sebagai ayah angkat dan menjilatinya dalam segala hal. Bisa dikatakan bahwa dia adalah karakter yang mampu berurusan dengan orang lain. Meskipun dia adalah anak haram, statusnya di keluarga masih cukup tinggi. Menjadi saudara dengan Patriark Muda, ayah angkat dan anak dengan majikan kedua, semua ini bukanlah apa yang bisa dicapai sembarang orang. Advertisement. Tentu saja, Leng Hao melakukan itu sebenarnya hanya untuk membuat hidupnya sedikit lebih baik, masa depannya sedikit lebih cerah. Dia melakukannya. Kecuali, bahkan dia sendiri juga tidak menyangka bahwa Leng Hongxiu benar-benar akan menjadi kepala keluarga suatu saat nanti, dan saudara dekatnya, Leng Su, justru menjadi sosok yang terpinggirkan dalam keluarga Leng. Ini membuat pikirannya bergerak. Dalam hal bakat, dia kalah dengan Leng Su. Namun Leng Hao selalu merasa bahwa dirinya hanya seperti ini karena ia kalah dengan Leng Su dalam hal sumber daya. Seseorang harus tahu berapa banyak yang dia bayarkan untuk hari ini. Selama dia bisa menjadi Patriark Muda, ketika dia menggenggam kekuatan di tangannya, kecepatan kultivasinya pasti akan naik, dan posisinya juga akan lebih stabil. Mungkin suatu hari nanti, dia bisa memimpin keluarga Leng. Harus diakui, skema Leng Hao sangat rumit. Ketika Leng Hongxiu melihat dazzling keren plumage garmen yang cantik ini, matanya tidak bisa berhenti menyala. Advertisement. Pakaian yang dikenakan pada putrinya, Leng Qiuling ini, pasti seindah peri. Keturunan paling berbakat dari keluarga Leng bukanlah Leng Su, apalagi Leng Hao, melainkan Leng Qiuling yang dikenal sebagai keindahan gunung es. Beberapa ratus tahun yang lalu, Leng Qiuling memperoleh pencerahan tentang Dao di Gunung Heavenspan pada usia 500 dan melangkah ke alam Dewa Surgawi. Dan sekarang, beberapa ratus tahun berlalu lagi, Leng Qiuling sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala kelima. Bakat seperti itu, ditempatkan di seluruh ibu kota kekaisaran, itu adalah keberadaan yang sangat mempesona. Sebaliknya, Leng Su jauh lebih pucat jika dibandingkan. Yang paling dihargai Leng Hongxiu juga adalah putri ini. Apa bedanya jika dia tidak punya anak laki-laki? Dengan putri ini, itu sudah cukup. Agar Leng Qiuling dapat menjadi kepala keluarga, secara alami memiliki hubungan yang baik dengan Leng Qiuling. Di antara rekan-rekannya, Leng Hongxiu bukannya tanpa pesaing. Tetapi Dewan Penatua membiarkan dia mengambil alih kepala keluarga dengan persetujuan bulat. Kenyataannya, Leng Qiuling bukan hanya miliknya, Leng Hongxiu, dia juga kebanggaan keluarga Leng. Alasan mengapa Leng Hao berusaha keras pada Leng Hongxiu secara alami karena Leng Qiuling juga. Advertisement. Tidak buruk, sangat bagus. Huhu, Hao Er, kamu sangat bijaksana. Leng Hongxiu mengangguk puas. Bagi seniman bela diri,
kecantikan secara alami adalah nomor 2. Yang paling penting adalah bahwa Dazzling Keren Plumage Garment ini adalah harta mistik Dewa Surgawi. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Tapi keindahan dan manfaat nyata mendapat perhatian yang sama, siapa yang akan menolak? Leng Hao tersenyum dan berkata, inilah yang harus dilakukan anak ini. Beberapa tahun ini, ayah asuh telah merawat saya dengan baik, adik Qiuling dan saya lebih dekat daripada saudara dan saudari yang sebenarnya. Untuk apa hal kecil ini diperhitungkan? Petik 2. Leng Hongxiu melirik Leng Hao dan berkata sambil tersenyum, Hao saya telah berdiskusi dengan Dewan Tetua beberapa hari yang lalu. Mereka merasa bahwa Su terus memegang posisi Patriark Muda sekarang memang agak canggung. Tentu saja, Anda juga harus mengeluarkan kekuatan yang sesuai. 10 hari kemudian, Anda dan Su akan bertanding. Pemenangnya akan menjadi Patriark Muda yang baru. Aku tidak punya anak kandung, tapi kau anakku. Petik 2. Ketika Leng Hao mendengar ini, dia bersujud di tanah, air mata di wajahnya saat dia berkata, ayah angkat, anak ini, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Leng Hongxiu membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun, apakah ayah masih belum tahu karaktermu? Anda berbeda dari yang lain. Saat itu, saya belum naik ke tampuk kekuasaan. Bakat Qiuling juga belum terungkap, dan Anda cukup dekat dengan keluarga kami. Petik 2. Wajah Leng Hao sangat tersentuh, tetapi di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan ekstasi. Bertahun-tahun investasi, akhirnya tiba waktunya untuk pengembalian. Bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Leng Hao berbeda dari yang lain. Saat yang lain memeluk paha kepala keluarga, dia tidak pergi. Karena dia tidak memiliki kualifikasi itu. Makanya, dia sengaja mendekati Leng Su dan Leng Qiuling. Ketika Leng Qiuling masih sangat muda, dia melihat bakat kultivasi yang menakutkan dari satu waktu Leng Qiuling. Saat itu, dia memutuskan untuk berinvestasi padanya. Seiring dengan meningkatnya posisi Leng Hao, ambisinya juga semakin besar. Leng Hongxiu berkata, saya tahu bahwa kekuatan Anda lebih kuat dari Su. Tapi persaingan ini sangat penting. Mengasah tombak sebelum berperang, meski tidak tajam, itu juga akan cerah. 10 hari ini, Anda berkultivasi dengan baik, jangan terganggu oleh hal-hal lain. Petik 2. Leng Hao mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sosok cantik keluar dari kehampaan. Ayah. Leng Hongxiu memandang putrinya dengan tatapan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, kamu dan Hao bermain sejak muda. Kenapa sekarang kamu bahkan tidak mau bertemu dengannya sekarang? Petik 2. Leng Qiuling sedikit mengernyit dan berkata, kakak Leng Hao dia, berubah. Leng Hongxiu berkata, orang akan selalu berubah. Ayo, coba kenakan pakaian bulu burung bangau yang mempesona ini. Anak ini juga bijaksana. Petik 2. Leng Qiuling secara naluriah menolak sedikit, tetapi melihat bahwa ayah sangat antusias, dia akhirnya tetap memakainya. Di halaman Leng Su menenggelamkan kesedihannya dalam anggur lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, masih ada 10 hari, maka pertarungan untuk menentukan Patriark Muda. Tapi Anda sedang putus asa di sini. Apakah itu benar-benar oke? Petik 2. Leng Su langsung mengangkat stoples dan berkata pada Ye Yuan, minumlah. Hal buruk semacam ini, peduli untuk apa? Petik 2. Ye Yuan menekan rahang anggurnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, perlakukan kamu sebagai saudara, aku akan mengucapkan beberapa patah kata dari lubuk hatiku. Jika Anda tidak mau mendengarkan, anggap saja karena saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Melihat kesungguhan Ye Yuan, Leng Su tidak bisa menahan keterkejutan. Beberapa hari ini, Ye Yuan telah minum bersamanya untuk menghilangkan kebosanan selama ini, dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini, tidak tahu kenapa, dia akan menjadi sangat serius. Leng Su sudah menganggap Ye Yuan sebagai satu-satunya saudara laki-lakinya sekarang, dan secara alami sangat mementingkan sikapnya. Dia mengangguk, meletakkan toples anggur, dan berkata, kamu bilang. Ye Yuan berkata, pertempuran ini, kamu harus pergi. Selanjutnya, Anda harus menang. Petik 2. Alis Leng Su berkerut dan dia berkata, untuk apa? Saudaraku, aku. Ye Yuan memotongnya, berkata,
saya tahu bahwa Anda tidak cenderung ke posisi patriark muda. Tetapi justru karena inilah Anda harus melangkah lebih jauh. Anda dapat mengabaikan reputasi kosong ini. Tetapi jika Anda bahkan kehilangan semangat seni bela diri, Anda akan menjadi mayat berjalan di masa depan. Orang seperti ini, siapa yang akan berpikir banyak tentang Anda? Saya bersedia minum dengan Anda karena saya merasa karakter Anda tidak terkendali dan tanpa beban, dan bukan karena Anda orang yang tidak berguna. Selain itu, ayahmu menjadikanmu bapak bangsa muda. Apakah Anda ingin memberitahu semua orang bahwa mantan kepala keluarga menunjuk orang yang tidak berguna? Petik 2. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan serangkaian petir, yang terdengar di hati Leng Su. Ye Yuan melanjutkan dan berkata, ayahmu terbunuh, kakakmu mengkhianatimu. Anda memang punya alasan yang cukup untuk menjadi dekaden. Tapi Anda bertanya pada diri sendiri, apakah Anda sudah pasrah? Dendam ayahmu, apakah kamu tidak membalas dendam lagi? Juga, Leng Hao, dia sudah ingin mengirimmu ke malapetaka. Begitu dia memegang kekuasaan, apakah Anda merasa bahwa dia akan mengizinkan Anda untuk hidup? Karena itu, pertempuran ini, Anda harus menang. Bahkan jika setelah Anda menang, Anda memberitahu semua orang bahwa Anda merasa merendahkan martabat Anda untuk menjadi patriark muda mereka. Petik 2. Tatapan Leng Su berangsur-angsur berubah. Dari kabur, itu menjadi tegas. Memang, terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Mengangkat kepalanya, Leng Su menenggak botol anggur dan berkata, Saudara Ye, terima kasih. 1848 Apa yang terjadi? Patriark muda, itu tidak bagus. Leng Hao saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan tertutup ketika pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menerobos masuk. Pertempuran untuk menentukan patriark muda akan segera berakhir. Pria berpakaian hitam mengamati ucapan dan raut wajahnya, dan sudah dengan diam-diam mengubah istilah panggilannya. Benar saja, saat Leng Hao mendengar, suasana hatinya segera menjadi jauh lebih baik. MN. Apa yang sedang terjadi? Pria berpakaian hitam itu berkata, beberapa hari yang lalu, Leng Su masih menghabiskan hari-harinya dengan putus asa dan menikmati minuman keras setiap hari. Sejak kemarin, seseorang melihatnya berlatih pedang di halaman, nampaknya sangat pekerja keras. Petik 2. Saat Leng Hao mendengar, dia tertawa dengan nada menghina dan berkata, sudah 10 hari usaha apa yang cukup untuk dilakukan. Tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia juga bukan tandinganku. Anda datang untuk mengganggu kultivasi saya untuk masalah ini. Petik 2. Advertisement. Pria berpakaian hitam itu terkejut dan berkata, kerja keras guru muda selama bertahun-tahun telah mencapai titik paling kritis. Anda tidak boleh ceroboh. Petik 2. Alis Leng Hao berkerut. Dia memikirkannya dan berkata, lupakan, pengingatmu masuk akal. Ada sebotol Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder di sini. Cukup untuk membuat Divine Essence orang tersebut tidak bersirkulasi dengan lancar. Anda menemukan kesempatan dan biarkan adik saya yang baik mengkonsumsinya. Pertempuran ini, saya ingin mengalahkan dia secara terbuka dan jujur. Petik 2. Saat dia berkata, Leng Hao mengambil botol kecil dan memberikannya kepada pria berpakaian hitam itu. Bubuk pelembut tendon wangi surgawi tidak berwarna dan tidak berasa. Bahkan jika seseorang meminumnya, itu tidak akan ditemukan. Hanya selama kompetisi kekurangan akan terungkap. Pria berpakaian hitam itu tersenyum ketika mendengarnya dan berkata, harapan yang telah lama terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menjadi nyata. Orang rendahan ini memberi selamat kepada patriark muda sebelumnya di sini. Petik 2. Periode 10 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, banyak orang berkumpul di lapangan latihan keluarga Leng. Murid keluarga Leng, penjaga keluarga, bahkan pelayan, semua datang untuk menyaksikan pertempuran patriark muda ini. Dangkal hubungan antar manusia, kepala keluarga lama meninggal secara tak terduga. Sekarang, Leng Su bahkan tidak bisa mempertahankan posisi sebagai patriark muda. Petik 2. Advertisement. Pertempuran ini juga hanya formalitas. Kekuatan Leng Su tidak sebagus kekuatan Leng Hao. Petik 2. Jika Leng Su bijaksana, dia seharusnya langsung menyerah hari ini. Perubahan sifat manusia tidak lebih dari ini. Kepala keluarga tua sudah meninggal selama bertahun-tahun. Sekarang, Leng Hao mirip dengan matahari di siang hari.
Semua orang tahu bahwa dia akan menjadi patriark muda. Secara alami tidak akan ada orang yang akan menyukai Leng Su lagi. Dalam klan keluarga besar seperti keluarga Leng, hubungan antar manusia bahkan lebih dingin. Mungkin karena dia akan menjadi patriark muda, Leng Hao tampak sangat antusias. Dia sudah lama sampai di atas ring. Untuk acara penting semacam ini, Leng Hongxiu serta para tetua keluarga Leng juga semuanya muncul satu demi satu. Hanya Leng Su yang tidak muncul. Seorang tetua agak tidak sabar menunggu dan berkata sambil mendengus dingin, Leng Su ini juga terlalu keterlaluan, membuat banyak dari kita yang lebih tua menunggunya sendirian. Saya pikir dia, patriark muda ini, benar-benar tidak memiliki kebutuhan untuk terus menjadi seorang lagi. Petik 2. Leng Su terlalu tidak disiplin dan riang. Dia biasanya tidak terlalu menghormati orang yang lebih tua. Ngomong-ngomong, Leng Hao anak ini benar-benar tidak buruk. Petik 2. Beberapa sesepuh lainnya juga tampak agak tidak sabar dan setuju. Ketika Leng Hao mendengar diskusi para tetua ini, dia senang dengan dirinya sendiri di dalam. Para tetua ini, dia biasanya menunggu mereka dengan baik dan nyaman. Bagaimana bisa merendahkan seperti Leng Su, tidak memperhatikan para tetua sama sekali. Advertisement. Oleh karena itu, posisi patriark muda Leng Su juga mengirimnya ke jalan menuju kehancuran. Leng Hao tersenyum saat mendengar itu dan berkata, pertempuran ini sangat penting. Saudara muda Su yang bersiap lebih lama bisa dimengerti. Semoga Penatua bisa bersabar dan menunggu sebentar lagi. Petik 2. Kata-kata Leng Hao segera membuat para tetua merasa puas. Bahkan Leng Hongxiu juga tidak bisa menghiraukan masalah apapun, diam-diam menganggukkan kepalanya. Kecuali, wanita yang tampak seperti bidadari di sampingnya mengerutkan alisnya, tampak agak tidak nyaman. Tiba-tiba, ada keributan di kerumunan, otomatis membuka jalan. Seorang pemuda tampan melompati lampu, melompat ke atas ring. Dia menatap Leng Hao dan berkata dengan senyum tipis, masih kakak Hao yang mengerti saya. Pertarungan yang begitu penting, bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan diri dengan baik. Petik 2. Leng Su saat ini, dekadensi di wajahnya tersapu bersih, semangatnya melonjak, seperti dia mendapatkan kesempatan baru dalam hidup. Ketika Leng Hao melihat senyum tipis Leng Su itu, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Di masa lalu, apa yang dilihatnya di mata Leng Su adalah rasa sakit dan dekadensi. Tetapi Leng Su hari ini tampaknya berbeda dengan di masa lalu. Apa yang terjadi dalam 10 hari ini? Tiba-tiba, wajahnya berubah dan dia berkata, kamu benar-benar berhasil. Leng Su mengangguk sambil tersenyum dan berkata, lawan hari ini adalah kakak Leng Hao. Jadi bagaimana saya tidak bisa bekerja lebih keras? Petik 2. Melihat kejutan di wajah Leng Hao, sedikit kegembiraan melintas di hati Leng Su. Hari ini, dia ingin semua orang tahu bahwa dia, Leng Su, adalah jenius nomor satu keluarga Leng. Patriark muda ini, saya tidak menginginkannya. Tentu saja, dia bisa menerobos secara alami semua berkat Ye Yuan. Wilayahnya hanyalah Dewa Langit Cakrawala keempat tahap awal. Awalnya, secara alami tidak mungkin untuk menerobos secepat itu. Itu adalah pil surgawi roh kosong Ye Yuan yang membuatnya menerobos ke tahap tengah dalam 10 hari singkat. Alam Leng Hao adalah dewa surgawi cakrawala keempat tahap akhir. Dengan cara ini, jarak antara keduanya langsung menyempit secara signifikan. Meskipun bakat Leng Hao cukup bagus, bakat Leng Su jelas lebih tinggi. Pemahaman hukumnya lebih kuat daripada Leng Hao. Ekspresi Leng Hao agak canggung saat dia tersenyum dan berkata, haha, sangat bagus. Namun, dunia saya masih lebih tinggi dari Anda, sama sekali tidak mungkin saya kalah dari Anda. Petik 2. Leng Su memandang Leng Hao dan berkata dengan senyum tenang, begitukah? Kakak Leng Hao, kamu selalu menjadi kakak di hatiku. Anda adalah tujuan saya untuk mengejar dan melampaui. Dan hari ini, saya akan mengejar ketinggalan dari belakang. Petik 2. Dia tidak bercanda. Kekuatan Leng Hao memang meremehkan semua orang di antara generasi junior keluarga Leng. Jika tidak, dengan identitasnya yang tidak sah, juga tidak mungkin untuk diakui sebagai patriark muda. Leng Hao selalu menjadi kakak yang tak tergantikan di hati Leng Su. Oleh karena itu, itulah mengapa dia begitu dekaden disingkirkan oleh Leng Hao.
Sebuah citra yang kokoh runtuh di dalam hati seseorang, pukulan ini luar biasa. Tapi di bawah bantuan Ye Yuan, dia akhirnya tetap bangun. Melihat tatapan percaya diri Leng Su itu, Leng Hao mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Leng Su sudah meminum bubuk pelembut tendon aroma surgawi, bahkan jika wilayahnya menerobos lagi, itu juga tidak berguna. Pertempuran ini, hanya dia yang menang. Leng Hongxiu tersenyum dan berkata, karena Suer juga telah datang, maka pertempuran untuk patriark muda ini dimulai. Dengan dimulainya pertempuran, energi pedang segera bersilangan di atas panggung. Kedua orang itu ahli dalam pedang, pemahaman hukum juga dipahami untuk peringkat 5. Metode kultivasi yang mereka kembangkan juga kurang lebih sama. Namun, Dewa Surgawi Cakrawala keempat tahap akhir Leng Hao sebenarnya tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun atas Leng Su. Semakin banyak Leng Hao bertarung, semakin khawatir dia. Kekuatan hukum Leng Su juga meningkat. Apa yang terjadi dalam 10 hari ini? Mengapa Leng Su menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya? Selanjutnya, mengapa Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder tidak menunjukkan efek sampai sekarang? Leng Hao praktis menjadi gila di dalam hatinya. Kakak Leng Hao, karena linglung, kamu akan kalah. Leng Su berkata sambil tersenyum. Leng Hao terkejut dalam hati, kekuatan dari tangannya meningkat sedikit. Tapi dia sangat bingung. Mengapa Heavenly Fragrance Tendon Softening Powder tidak menunjukkan efek sampai sekarang? Apakah kakak Leng Hao menunggu bubuk pelembut tendon wangi surgawi bekerja? Tidak perlu menunggu. Aku memang meminum bubuk pelembut tendon aroma surgawi, tapi, racunnya sudah didetoksifikasi. Petik 2. Tepat pada saat ini, Leng Su tiba-tiba membuka mulutnya lagi. Leng Hao sangat terguncang di dalam hatinya. Racun bubuk pelembut tendon aroma surgawi telah diatasi. Bagaimana ini mungkin?